Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town. Berita seputar Kepulauan Buton. Pada hari ini menanam 1.000 pohon. Jadi sesuai dengan arahan daripada Bapak Kapolri, dalam hal ini kita seluruh jajaran Polres melaksanakan kegiatan penanaman pohon rentak. Satu minggu terakhir ini, lampu jalan kita bermasalah, mohon dicarikan solusi. Mohon untuk disiasati lagi, dilihat agar penerangan jalan, bahkan lampu merah pun sekarang macet. Selamat pagi dari kawasan Puncak Bukit Wolio Indah. Inilah Warta Cape Town. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau beserta 9 polsek jajaran menanam 1.000 pohon. Wali Kota Bau-Bau, Lode Ahmad Monianse, meminta Kepala Dinas Perhubungan yang baru dilantik segera menangani lampu penerangan jalan umum yang padam. Inilah Warta Cape Town pagi selengkapnya hari ini Kamis 24 Agustus 2023 bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Saudara, kita ke berita yang pertama. Polres Bau-Bau beserta 9 polsek jajaran menanam 1.000 pohon. Penanaman serentak tersebut merupakan upaya meningkatkan kualitas air dan udara serta mendukung kegiatan penghijauan pemerintah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani. Kegiatan Polri Lestarikan Negeri Penghijauan sejak dini di Kota Bau-Bau berlangsung di 10 titik, 2 diantaranya Pantai Kamali dan kawasan Pantai Lea-Lea. Sebanyak 100 pohon ditanam serentak jajaran Polres Bau-Bau bersama Wali Kota Bau-Bau, serta unsur Forkopimda yang dipusatkan di Pantai Kamali Rabu pagi. Total ada 1.000 bibit pohon disebar di Polsek jajaran Polres Bau-Bau dengan jumlah bervariasi dan terbanyak di Kecamatan Lea-Lea 200 pohon dan Kokalukuna 300 bibit pohon. Bibit pohon tersebut terdiri dari pohon beringin, beringin putih, ketapang, mangrove, pohon jeruk, dan pohon trembesi. Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masokan Misalayuk mengatakan kegiatan penanaman pohon serentak ini merupakan program Kapolri yang dirangkaikan dengan HUT Kemerdekaan RI ke-78 yang dilaksanakan di 34 Polda, 510 Polres, dan 3.000 lebih polsek serentak di seluruh Indonesia. Pada hari ini menanam 1.000 pohon. Jadi sesuai dengan arahan daripada Bapak Kapolri, dalam hal ini kita seluruh jajaran Polres melaksanakan kegiatan penanaman pohon rentak hari ini 1.000 pohon, dan juga di samping itu dalam rangkaian kegiatan kunjungan para pemimpin kepolisian ASEAN se-ASEAN di Labuan Bajo. Jadi penanamannya menggunakan juga sambungan hybrid secara langsung live, jadi serentak di seluruh Indonesia. Kapolres Bau-Bau menyebutkan kegiatan tersebut adalah bentuk kepedulian Polri khususnya Polres Bau-Bau untuk memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan sekaligus dalam program penghijauan pemerintah. Kegiatan penanaman pohon ini juga merupakan upaya Polri dalam mencegah terjadinya bencana alam serta mengurangi polusi udara dan air sehingga memberikan efek positif bagi masyarakat dan lingkungan hidup lainnya. Diharapkan pula kegiatan ini dapat membangun kesadaran dari masyarakat dan khususnya personel Polres Bau-Bau untuk menanam pohon dan merawatnya sehingga udara di sekitar jauh lebih bersih. Waden Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita lainnya. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia RI memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kualitas pembinaan berupa literasi bagi narapidana atau napi di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bau-Bau dengan memberikan bantuan 1.000 buku bacaan. Bantuan tersebut akan bermanfaat bagi edukasi napi, terlebih warga binaan yang gemar membaca. Di tengah keterbatasan akses gerak dan mobilitas, buku akan menjadi jendela dunia bagi para napi selama menjalani masa pembinaan. Sejak tahun 2020 lalu, Perpustakaan Nasional melakukan kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham RI, dengan memberikan bantuan hibah buku ke semua lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Kepala Lapas Bau-Bau, Herman Mulawarman, mengapresiasi sumbangan berharga tersebut. Ia mengungkapkan pentingnya literasi dalam proses rehabilitasi dan pembinaan warga binaan, serta berharap bahwa buku-buku tersebut akan memberikan dorongan positif bagi perkembangan intelektual dan kepribadian WBP.
Menurutnya, kehadiran buku-buku dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam membantu WBP meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan selama menjalani masa pemasyarakatan. Sementara perwakilan perpustakaan mengungkapkan bahwa buku ini adalah bagian dari inisiatif Perpustakaan Nasional RI untuk memperluas jangkauan layanan literasi ke berbagai kalangan, termasuk warga binaan. Ia menilai buku-buku ini akan membantu WBP untuk memperoleh pengetahuan baru, meningkatkan kemampuan membaca dan memberikan alternatif positif untuk mengisi waktu selama menjalani masa hukuman. Penerimaan sumbangan buku menunjukkan komitmen lapas dalam membantu warga binaan untuk mencapai perubahan positif dalam pandangan, pengetahuan, dan keterampilan selama masa pemasyarakatan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita yang lainnya. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse meminta Kepala Dinas Perhubungan yang baru dilantik segera menangani lampu penerangan jalan umum yang padam. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. 1 minggu terakhir ini lampu jalan kita bermasalah, mohon dicarikan solusi. Mohon untuk disiasati oleh dilihat. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse meminta Arlis, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau yang baru dilantik, untuk segera menangani lampu penerangan jalan umum PJU yang padam. Ahmad Munianse menegaskan itu lantaran pengamatannya di lapangan selama seminggu terakhir, sejumlah lampu PJU tidak menyala. 1 minggu terakhir ini lampu jalan kita bermasalah, mohon dicarikan solusi. Mohon untuk disiasati lagi, dilihat agar penerangan jalan, bahkan lampu merah pun sekarang macet, tidak ada lampu. Mohon ini menjadi perhatian utama dari pejabat yang baru. Sementara itu, Kepala Disub Bau-Bau Arlis mengatakan akan segera melakukan identifikasi untuk memastikan penyebab lampu PJU tidak menyala. Insya Allah hari ini saya harus mulai pastikan apa yang menjadi problemnya. Kemudian dalam minggu ini saya pastikan bahwa di ruas-ruas jalan yang padam lampunya, yang gelap di malam hari, harus menyala bagaimanapun caranya. Demikian juga dengan beberapa traffic light yang padam, kata Arlis, akan menjadi konsentrasi penanganan di awal tugasnya memimpin di Bau-Bau. Menurutnya, lampu penerangan jalan umum dan traffic light merupakan pemanfaatan tenaga kelistrikan yang seringkali menjadi salah satu tolak ukur kemajuan suatu daerah. Karena itu, dirinya bertekad secepatnya menangani masalah tersebut. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Dampak kekeringan, kelompok tani di Kota Bau-Bau mulai kesulitan mendapatkan pasokan air untuk mengairi lahan pertanian. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku. Kelompok-kelompok tani sudah mulai kesulitan dengan air, sehingga khususnya untuk kayak karing-karing, warga Bali itu mereka syukur ada subaknya. Dampak perubahan cuaca yang kini memasuki musim kemarau mulai dirasakan oleh para petani di Kota Bau-Bau. Para petani mulai mengeluhkan kekeringan akibat kurangnya ketersediaan air. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau Muhammad Rais saat dikonfirmasi RRI Rabu mengatakan dampak kekeringan ini mulai dirasakan oleh para kelompok petani sawah yang tanaman padinya sudah rata-rata berumur 1,5 bulan. Khusus di wilayah karing-karing yang mayoritas masyarakat Bali mulai memaksimalkan subak atau sistem tata kelola dan pembagian air. Sementara kawasan pertanian lainnya mulai kesulitan mencari sumber-sumber mata air karena pasokan air tanah terus berkurang. Kelompok-kelompok tani sudah mulai kesulitan dengan air, sehingga khususnya untuk kayak karing-karing, warga Bali itu mereka syukur ada subaknya, tata kelola airnya, pembagian airnya mereka sudah atur. Tapi ada kemarin permasalahan sedikit di kelompok-kelompok Walia Buku yang Bugis dan sebagian pribumi itu masih sudah mulai juga mengatur pembagian air karena mulai air sudah mulai berkurang ini. Mengatasi masalah kekeringan ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui Brigade Alat Mesin Pertanian juga menyiagakan pompa-pompa air yang siap dipinjamkan bila sewaktu-waktu diperlukan oleh para petani.
sudah juga menyiapkan brigade kita, brigade Alsin, alat mesin pertanian, di mana di situ juga kita sudah siapkan pompa-pompa air. Siapa masyarakat membutuhkan pompa-pompa air itu, kami di brigade sudah siapkan juga itu. Saya selalu sampaikan itu komandan brigadenya supaya siapkan semua itu pompa-pompa air yang bisa digunakan kalau misalnya sewaktu-waktu dibutuhkan oleh kelompok tani. Mereka tinggal bermohon ke brigade untuk meminjam alat itu. Kita sudah siapkan juga. Rais juga menyebutkan jauh hari pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan dari Kementerian Pertanian yang diteruskan ke pemerintah provinsi hingga kabupaten kota yang berkaitan dengan ancaman perubahan cuaca bagi lahan-lahan pertanian. Dalam surat tersebut, Dinas Pertanian di daerah diminta untuk melakukan sosialisasi terkait gerakan hemat air, meningkatkan ketersediaan air lahan pertanian melalui perbaikan dan pembangunan embung, parit, sumur dalam, sumur resapan, saluran irigasi, dan lainnya guna menjaga ketersediaan pangan dan produksi dalam negeri. Dalam surat tersebut juga memberitahukan bahwa pembangunan dan perbaikan prasarana tersebut dapat dilakukan melalui APBN, APBD, swadaya masyarakat, dan sumber-sumber lainnya. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau beserta 9 polsek jajaran menanam 1000 pohon. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse meminta Kepala Dinas Perhubungan yang baru dilantik untuk segera menangani lampu penerangan jalan umum yang padam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih. Tetap bersama kami untuk mengikuti program kami selanjutnya.